Banyak orang yang bilang pasal pertama cewek itu selalu benar, pasal kedua cewek itu nggak pernah salah. Maka kalaupun salah, kembali ke pasal pertama. Tapi ternyata cewek itu masih sering disalahkan, apalagi di negara kita ini. Kali ini aku mau bahas tentang keresahan aku, karena terkadang aku suka bingung nih sama orang yang bilang perempuan itu selalu benar dan laki-laki itu selalu salah. Soalnya aku sendiri juga suka heran ya kalau misalkan ada wanita yang mengalami pelecehan, tapi kenapa sih wanitanya yang disalahkan? Padahal sudah jelas ya yang dilakukan itu kan adalah pelecehan, ya bahkan yang gak pernah diharapkan oleh si wanitanya sama sekali. Bahkan korban pelecehannya pun juga sering ya mendapatkan reaksi negatif ke diri mereka sendiri, kayak malu, marah, takut, sedih, kecewa, atau macam-macam lah. Aku punya cerita ya tentang pengalaman aku pribadi. Jadi aku dulu kan sempat tinggal ya gak jauh dari kampus. Jadi selama perjalanan itu aku lewatin gang, dan situ banyak banget ya cowok-cowok yang lagi nongkrong. Pas aku jalan nih di pagi atau siang hari, aku sih baik-baik aja, walaupun mereka kayak suka gangguin gitu, kayak bilang assalamualaikum, mau ke kampus ya, mau kemana mbak, mau dianterin nggak? Aku sih kalau siang ya cuek aja, tapi kalau pulangnya nih, karena dulu aku aktif ya di organisasi, jadi terkadang kayak suka pulang malam, dan ternyata mereka tuh kayak masih nongkrong di situ. Bayangin ya di malam hari, terus aku sendirian lewatin gang sempit, dan lampunya tuh kayak agak remang-remang gitu, namanya juga lampu jalanan. Dan yang parahnya lagi ya, itu jalan sepi banget dan masih jauh dari tempat yang aku tinggal. Dan situ cuma ada mereka doang, dan akhirnya aku tuh kayak jalan cepat gitu sambil masangin muka lagi marah, kayak lagi kecewa gitu. Dan ternyata ya itu salah satu dari pelecehan seksual yang pasti menurut aku semua wanita pasti pernah mengalaminya. Atau kalian pernah dengar yang namanya catcalling? Nah, jadi catcalling itu kayak salah satu pelecehan ringan ya, yang biasanya dilakukan verbal ya, semacam kayak ejekan atau komentar-komentar yang bersifat seksual secara langsung kepada wanita yang sedang lewat. Dan seringnya juga ya, itu kayak terjadi di tempat umum gitu. Bahkan jawaban dari laki-laki ngelakuin itu juga karena iseng gitu. Jadi aku sempat ceritain ini ke teman aku. Jadi respon mereka tuh beda-beda. Sampai ada yang bilang gini, ah lebay lu, disisitin gitu doang ngambek. Seharusnya lu bangga dong karena lu dianggap cantik. Hey, wake up girls, itu kan salah satu bagian dari pelecehan ringan. Dan kembali lagi nih ke pertanyaan aku, kenapa ya di saat pelecehan seksual ya, baik itu catcalling atau pelecehan seksual lainnya, yang disalahkan itu selalu aja perempuan. Jadi ada anggapan ya, anggapan seperti makanya jangan ganjen, sok cantik sih, pakainya aja ketat gitu. Ya lagian pakai rok mini sih, udah tahu jalan sepi, masih aja kesana. Kenapa nggak teriak? Di saat begini aja baru wanitanya yang disalahkan. Padahal kan itu sesuatu yang nggak pernah mereka harapkan. Jadi banyak juga nih wanita-wanita yang berkerudung tapi mengalami pelecehan. Bahkan ada yang bercadar gitu. Menurut aku ya bukan masalah dari cara berpakaiannya, tapi bagaimana si pelaku ya itu bisa belajar respect bagaimana perempuan berpakaian. Terus yang bilang jadi perempuan itu nggak boleh keluar malam karena rawan kejahatan. Sebenarnya bukan masalah tempat yang didatanginya, tapi seharusnya itu bagaimana si pelaku itu memberikan ruang aman ya bagi perempuan ya untuk menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Terus penyebab terjadinya pelecehan kekerasan itu bukan karena perempuannya, tapi bagaimana si laki-laki itu selalu aja melihat perempuan hanya sebagai objek seksual. Kalau misalkan kita lihat lagi nih ya, penyebab lainnya itu juga karena adanya pemikiran stigma negatif yang menganggap wanita itu salah saat dilecehkan itu karena masyarakat kita ya dan budaya kita itu yang masih patriarkis. Terus gimana dong Kak cara ngatasinnya? Teman-teman Aponita, kalau emang apa yang aku sampaikan di video ini benar dan masuk akal juga bagi kamu, jangan lupa kasih like, komentar, dan tanggapan kamu ya mengenai hal ini di kolom komentar. Mungkin kamu pernah ya kayak ngalamin pelecehan seksual atau semacam catcalling atau jenis pelecehan lainnya. Nah, untuk cara mengatasinya, kita harus berani ya menghadapi hal itu. Berani melawan setiap tindakan pelecehan. Berani menolak dengan tegas dan tunjukkan ekspresi ketidaksukaan kamu terhadap hal tersebut. Misalkan nih, contohnya kayak yang pernah aku alami. Jadi aku kan sempat jalan-jalan ya, kayak traveling gitulah. Jadi sepanjang perjalanan itu ada pegunungan dan di pinggirnya itu kayak ada jurang dan di bawahnya itu langsung laut. Nah, gak lama tuh ada cowok-cowok ya 2 orang boncengan naik motor. Mereka tuh kayak ngeliatin aku gitu kan. Ah, pede banget sih lu mah. Yang jelas mereka kayak gangguin gitu. Aku sih ngeliatinnya biasa aja gitu. Tapi sambil kayak masangin muka cuek kayak gak suka gitu sama apa yang mereka lakuin. Ternyata tanpa mereka sadar jalannya itu agak rusak, ada bolongan dan hampir aja
mereka jatuh. Bayangin loh, itu kan jurang dan di bawahnya itu langsung laut. Kalau seandainya jatuh aja, buru-buru mau dapetin cewek, ujung-ujungnya malah celaka ke jurang. Jadi hati-hati nih buat cowok-cowok ya yang suka gangguin cewek, yang suka iseng gangguin cewek. Nah, jadi buat perempuan ya, jangan bersikap malu, apalagi diam aja. Karena mereka nggak akan berhenti gitu, dan mungkin malah semakin menjadi-jadi. Kalau kamu sudah benar-benar risih, kamu bisa memberikan respon seperti membalasnya dengan ketus. Atau kalau emang ada yang memaksa, setidaknya ada alat bela diri ya yang bisa digunakan seperti semprotan lada atau minyak angin. Atau biasanya kan cewek-cewek suka bawa parfum gitu kan di tasnya, dan pastinya juga itu sangat membantu melindungi kita ya dari serangan atau seorang yang ingin berniat jahat seperti pelaku seksual yang memaksa. Bagusnya lagi nih kalau misalkan kamu ya bisa bela diri, bisa pukul sama tendang aja di itunya, udah deh kelar. Dan yang terpenting adalah kita sebagai wanita harus bisa menyesuaikan diri ya. Karena pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana aja dan kapan aja. Sekali lagi nih, jangan takut ya untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Baik itu berupa sentuhan atau raba-rabaan. Kalaupun kamu khawatir melaporkannya, kamu bisa mengutarakannya melalui orang terdekat yang sudah kamu percayai. Jadi siapa nih yang salah, perempuan atau laki-laki? Sebenarnya nggak ada yang salah ya, karena siapapun bisa mengalami pelecehan seksual. Yang salah itu adalah pelakunya. Untuk kamu perempuan, kamu patut dihargai dan dipandang sederajat. Jadi nggak ada yang bisa memperlakukan kamu semena-mena, apalagi sampai melakukan pelecehan. Kamu harus bisa menyesuaikan diri kamu dimanapun dan dimanapun kamu berada. Dan untuk kamu laki-laki, kamu adalah penjaga kehormatan perempuan. Kamu pelindung untuk perempuan. Jangan selalu jadikan perempuan sebagai objek seksual ya. Oke, sekian ya dari aku mengenai hal ini. Jangan lupa terus saksikan Apa Wanita karena aku akan selalu memberikan informasi mengenai wanita pastinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.